Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Muharpa. Kembali lagi kita akan mengulas salah satu event penting di mana besok atau tepatnya hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat mengambil tempat di Gelora Bung Karno. Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam partai puncak ya Piala AFF Under-23, dan tentunya ini pertandingan yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini akan menjadi final ulangan bagi kedua negara, di mana di edisi sebelumnya tahun 2023 Vietnam dan Indonesia juga sama-sama bertemu di Thailand saat itu. Sayangnya waktu itu Vietnam yang berhasil keluar sebagai juara setelah bermain 0-0 di waktu normal, kemudian dalam adu penalti kita kalah tipis 6-5. Ya, meskipun kita juga pernah juara tahun 2019, saat itu kita mengalahkan Thailand. Tentunya ini adalah momen yang penting, yang menarik juga untuk kita nanti, bukan hanya soal bagaimana kita bisa menjalani pertandingan ini, tapi juga mungkin kita bisa melihat 2-3 pemain yang punya prospek atau potensi untuk dipromosikan oleh Patrick Kluivert, oleh Alex Pastoor, oleh Denny Lansat untuk dipromosikan ke tim nasional senior yang dalam waktu ya sekitar 2 bulanan lagi akan menjalani pertandingan yang sangat penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 round keempat, yaitu menghadapi Saudi dan juga Irak. Kita akan lihat juga seberapa siap, lalu seperti apa nanti formasi yang akan ditampilkan oleh Gerard Vandenberg yang menurut gua di pertandingan lawan Thailand dia bisa membuktikan kapasitasnya dengan melakukan pergantian pemain, sejumlah pergantian pemain yang akhirnya membuat timnas Indonesia yang saat itu tertinggal 0-1 kemudian bisa membalikan keadaan menjadi 1-1 sebelum akhirnya kita menang lewat adu penalti ya. Gol penentu adalah Alvarez Buffon. Nah, di kesempatan kali ini gue ingin mengajak kita semua untuk menganalisa, memprediksi jalannya pertandingan besok ya seperti apa, kemudian formasi juga seperti apa, dan gue juga nanti akan di akhir mengajak kalian diskusi soal analisa pertandingan besok. Yang pertama tentunya kita lihat dulu kebugaran para pemain. Tentunya satu yang masih diragukan adalah Arkan Fikri, dan dari update terakhir ya baru saja dilangsungkan konferensi pers ya, jadi H-1 menjelang pertandingan final, di mana memang Arkan Fikri itu tidak bisa tampil karena cedera yang cukup serius, walaupun tidak dibeberkan secara detail. Yang pasti kemarin pun saat kita menghadapi Thailand, lawan yang cukup berat, yang sebenarnya kita membutuhkan jasa dari Arkan Fikri, tapi dia tidak tidak available lah sampai akhir pertandingan. Dan gua rasa ini suatu pilihan yang bijak ya, karena walaupun mungkin kita secara kompetitif mau juara, tapi karir pemain untuk masa depan ini lebih penting ya, daripada kita memaksakan dia main ya, walaupun kita menang tapi dia cedera kemudian masa depannya rusak, kan sangat disayangkan ya. Toh ini juga masih kelas usia, walaupun kelas usia 23, tapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang di luar soal menang dan kalah ya itu. Nah, kita akan begini, pertama kita lihat dulu ya bahwa tim ini jadi gua akan membedah Indonesia dan juga Vietnam, karena Vietnam juga punya kekuatan yang mungkin kita agak sedikit lupa ya untuk menganalisa. Yang pasti kita mengawali dulu dari tim nasional kita. Jadi kalau kita lihat dalam 3 pertandingan atau 4 pertandingan ya, kita memang harus diakui punya kekuatan dalam hal pertahanan ya. Kalau lawan Brunei nggak usah dihitung ya, tapi 2 pertandingan berikutnya lawan Malaysia ya, kemudian juga lawan Filipina ya, ini juga gue rasa kita cukup solid pertahanannya, dimana 3 pertandingan di grup kita nggak kebobolan sama sekali, sebelum akhirnya di pertandingan semifinal saat kita menghadapi Thailand kita sempat kebobolan memang betul, tapi kemudian kita bisa membalas ya. Jadi 4 pertandingan 1 kali kebobolan itu salah satu catatan yang cukup positif, dan tentunya ini tidak lepas dari pondasi di lini belakang kita yang sudah solid ya. Duet kakak ya, Kakang Rudianto dan juga Kare Karel ini luar biasa kompaknya. Permainan individunya juga sangat kontributif di pertandingan lawan Thailand. Kare Karel beberapa kali melakukan block shot yang sangat krusial, yang gua rasa kalau ibarat itu pemain depan udah seperti gol ya. Meskipun di akhir pertandingan kalau gua nggak salah tuh Muhammad Ardiansyah yang jadi man of the match, tapi doesn't matter. Pertahanan kita harus diakui cukup positif. Kemudian juga
di sisi kanan. Nah ini kan dalam 3-4 pertandingan terakhir atau di AFF kali ini sepertinya Vandenberg masih belum firm. Tapi kalau ngelihat dari permainan terakhir, kelihatannya Alvarez Buffon yang akan mengisi posisi kanan. Ya, di pertandingan terakhir di grup yang main itu Alvarez Buffon, Ahmad Maulana dimasukin bagus. Tapi kemudian terakhir di pertandingan lawan Thailand, Ahmad Maulana dimainin tapi biasa aja. Begitu Alvarez Buffon dimasukin, lebih firm dalam bertahan, dan bahkan tadi itu dia menjadi penendang penentu di akhir pertandingan. Nah di sisi kiri ini juga ada beberapa variasi. Pertandingan terakhir Frankie Misa yang dipasang, kemudian mendorong Donitri sebagai penyerang lubang atau nomor 10. Tapi kalau lihat dari lawan kali ini yang tidak main-main, Vietnam, yang berhasil selalu mencetak gol tiap pertandingan, ya bahkan so far mereka mencetak 7 gol dalam 3 laga, tentunya harus punya bek kiri yang berpengalaman dan juga mampu atau punya opsi ketika membantu penyerangan, dan itu ada dalam diri seorang Donitri Pamungkas. Ya jadi the firm itu ya, ini menurut formasi atau prediksi formasi menurut gua gitu. Kiper tadi udah Emar Diansyah ya, dan bagaimana dia melakukan stop, kemudian juga build up serangan, ketenangan dia, umpan-umpannya itu, ini gue pikir mencerminkan salah seorang kiper modern yang memang kita butuhkan. Dan kebobolan dari Thailand pun sebuah kebobolan yang memang ya is a must gitu, artinya susah lah dihalau. Sementara sisa pertandingannya 2 laga di pertandingan pertama dan kedua dia cukup solid. Nah kemudian di tengah ini variasinya banyak ya, tapi kalau gue lihat rasanya kita semua sepakat satu tempat akan menjadi milik Robbie Darwish. Selain memang dia cukup berpengalaman, posisi sebagai holding midfielder memang paling pas diperankan oleh Robbie Darwish ya. Kita lihat bagaimana dia mematikan serangan lawan, tackle-tacklenya, bahkan sesekali dia juga ikut ke depan ya, walaupun nggak banyak. Ini sangat kita andalkan. Nah kemudian siapa yang menemani dia di area tersebut? Pilihan gue salah satunya jatuh kepada Dion. Memang banyak yang kali ini mungkin banyak yang berbeda ya, tapi kalau gue lihat Dion mungkin agak berlebihan terminologi gue, tapi dia boleh dikatakan seperti Iniesta ya, badannya nggak terlalu besar tapi lincah ya. Pengalaman dia memang masih pas-pasan, tapi it's okay. Dengan keberanian dia dalam membuka ruang, dalam kemudian melakukan umpan progresif, ini harus dihargai. Dan gue berharap di turnamen ini dia bisa benar-benar berkembang dengan atau kalau dia diturunkan oleh Vandenberg. Nah satu lagi yang gue rasa sangat pas untuk menemani dia adalah Tony Firmansyah ya. Tony Firmansyah memang di laga sebelumnya nggak main, tapi terlepas dari itu, dari update terakhir dia bisa main, dan kita butuh kesulitan Tony Firmansyah dan juga shootingnya dari luar kotak penalti. Ini bisa menjadi alternatif ketika mungkin lawan nanti akan layback ya, kita nggak tahu ya, karena dari 4 lawan yang sudah kita hadapi semuanya layback, semuanya kita mendominasi, tapi kemudian kita susah mengcrack. Nah dengan adanya alternatif seperti Tony Firmansyah yang punya kemampuan shooting dari luar kotak penalti, bisa jadi ini menjadi distraction bagi lawan untuk mereka tidak terlalu bertahan. Nah kemudian di sisi kiri Rahmat Arjuna ini sangat bagus permainannya, sangat konsisten, dan gua rasa dengan adanya Rahmat Arjuna di kiri, kemudian kombinasi dengan Donitri yang tadi itu sama-sama sudah mengenal satu sama lain, ini menjadi satu area yang bisa kita andalkan untuk merobek pertahanan lawan. Lalu di kanan gua rasa pilihannya jatuh kepada Raihan Hanan. Sebenarnya Victor Deta bagus juga di PSM Makassar, cuman sejauh ini di timnas, terutama di turnamen AFF 23, menurut gua dia kurang konsisten. Mungkin kalau nanti menit ke babak kedua lawan mungkin udah lelah atau situasinya mungkin dinamikanya berubah atau berbeda, mungkin dia bisa masuk ya. Dia punya kemampuan itu, but that's okay. Dia masih muda, bisa pelan-pelan untuk menembus tim nasional U23 dan apalagi untuk senior. Nah, striker ini menjadi tanda tanya. Kita sebenarnya pasti bertumbuh pada Jens Raven kalau dia fit ya, tapi kita belum tahu nih. Kemarin sih katanya dia sudah mulai ikut latihan. Yang pasti kalau memang dia fit, maka tentu pilihannya jatuh kepada Jens Raven. Tapi kalau nggak ada, maka jatuh pilihan berikutnya adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka mungkin akan membelah opini teman-teman semua, tapi menurut gua apa yang dilakukan dia dengan menjadi penendang penalti yang kelima dengan berani dan dengan bagus, dengan percaya diri kelihatan dari gesturnya, artinya dia punya modal yang sangat penting, yaitu mentality ya. Soal kesalahan-kesalahan, bagaimana misalnya di pertandingan kemarin dia ada minor, ada juga bagusnya juga, gue rasa wajar. Memang dia 2 kali kehilangan bola, tapi dia juga beberapa kali dari kiri berhasil membuka ruang, melakukan kreasi serangan yang cukup bagus ya. Jadi kalau memang Jens Raven gak ada, gue pikir Hoki Caraka
bisa menjadi striker ya sebagai targetnya nilai depan. Nah, kita bicara lawan, karena jangan lupa juga setelah kita membedah tim nasional kita sendiri, Vietnam ini juga punya senjata yang mematikan. Yang kalau teman-teman lihat dalam cuplikannya, satu andalan mereka yang paling unggul adalah, yang paling mereka andalkan adalah bola-bola atas. Ya 7 dari 7 gol, yaitu 5 diantaranya, 4 antara itu dari sundulan. Itu belum lagi ada, gue lupa ya, pertandingan kedua atau ketiga itu berapa kali mereka dapat free header yang benar-benar clear chance, tapi memang ada yang satu dianulir, kemudian ada yang 2 di tepis penjaga gawang. Nah, dari 7 gol itu pun 6 itu selalu diawali dari crossing atau dari corner. Hanya 1 yang benar-benar pure tidak ada dari crossing. Jadi kita bisa lihat bagaimana sisi flank kanan kita dan kiri kita yang akan kemungkinan besar nanti akan dikawal oleh Buffon dan Donitri ini harus benar-benar cepat dan hati-hati dalam menyekat ya upaya-upaya dari para pemain Vietnam ketika ingin melepaskan crossing dari sisi kanan dan sayap, karena mereka sangat berbahaya sekali. Mereka punya kemampuan tandukan yang sangat tajam, yang sangat akurat dan sangat kencang ya. Kalau kita lihat dari 4 dari 7 golnya itu luar biasa bola-bola atasnya. Jadi ini satu senjata yang mematikan, dan gue yakin tim kepelatihan Kempen, asistennya Kempen dan juga Fernando Brock sudah membaca ini. Tinggal kita lihat mampukah atau bisakah atau adakah materi dari pemain-pemain kita yang bisa menghentikan crossing-crossing dari para Vietnam yang sangat berbahaya. Gue rasa kalau kita bisa menyekat crossing-crossing mereka semaksimal mungkin, gue yakin kita bukan hanya bisa menang, tapi juga bisa tidak kebobolan selama pertandingan final besok ya, yang tentunya nanti gue akan juga live di sebuah platform di JM TV ya teman-teman semua. Jadi itu analisa gua, formasi, kemudian juga kekuatan dan kelemahan kita, siapa yang fit, siapa yang nggak fit, dan juga Vietnam seperti apa kekuatan mereka. Dan untuk pencetak gol sendiri, Vietnam itu sangat merata. Dari 7 gol yang tercipta itu dihasilkan dari 5 orang, sementara kita ya dari 9 gol itu diciptakan hanya oleh 3 orang ya, dimana Jens Raffat sejauh ini menjadi pencetak gol dengan 7 gol. Sisanya dibagi oleh Rehan Hanan juga Arkan Fikri. Nah teman-teman semua, buat kalian, gue main lihat ya seperti apa prediksi kalian line up-nya untuk pertandingan di Gelora Bung Karno nanti. Tinggalkan komen kalian di kolom komentar yang gue pin ya. Nanti kalau kalian benar dan paling cepat ada satu pemenang, gue akan kasih hadiah kalian giveaway, yaitu t-shirt dari channel Bung Harpa. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita nimbrung, saling mengasah kemampuan analisa, dan juga dapatkan satu hadiah t-shirt dari channel Bung Harpa. Terima kasih teman-teman, seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, dan adios.